sekarang Joshua Sinambela sudah diundang Sentana loh, tidak mau datang. Bahkan mau digratisin sama Pak Heru Subagja. Ya. Ongkosnya untuk ke Jakarta. Mau gratis, ayo. Dia mungkin bisanya nyanyi di obo-obo aja itu. Oke. Jadi jangan kita antara online dengan face to face itu. Kalau enggak datang ke sini, ayo bawa programmu, saya bawa program saya. Komputer saya gitu loh. Sudah ada tantangan resmi itu. H-1 saya tanyakan lagi, jadi nggak ahli Baris Krim Polri itu datang debat di Forum Keadilan TV? Ternyata nggak jadi. Ya, jadi gimana kita memaksa? Ya kan? Kirain Muhammad Noel Azhar yang hadir, ya pas banget itu. Gitu loh. Itu yang saya tunggu-tunggu. Itu loh. Munculnya di online mereka. Ya, itu kan siapa itu bawahannya itu di AFDI itu, ya mereka dua itu, ya di Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Itulah asosiasi yang didirikan Muhammad Noel Azhar, si penipu itu, dengan Christopher Harimanrianto, ya kan? Nah itulah, kalau berani mereka dua itu, ya jangan di online-nya komunitas mereka, keluar dari komunitasmu. Kalau di sana banyak tim horemu nanti, ya. Keluar satu persatu, ayo gitu loh. Tadi Bang Refli Harun sudah menanyakan, mana ini berani nggak face to face? Siapa yang nggak berani, ayo gitu loh, keluar gitu loh. Kemarin Kagama Cirebon juga sudah menantang, dikasih gratis ongkos hotel, nggak mau juga, katanya alasan keamanan. Ya, jadi ya kalau hubungi itu podcast Sentana, Forum Keadilan, atau Rakyat Bersuara, atau apa, ya hubungilah, berusahalah, gitu loh. Jangan cuma sok hebat di komunitasnya online lagi, ya datang gitu loh. Konten di channel ini merupakan konten yang sudah ada di YouTube atau internet. Bukan channel ini yang memiliki. Sumber dari konten ini akan ditulis di dalam konten ini atau deskripsi. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe, like dan komen sebanyak-banyaknya sampai semampu kalian. Dan jangan lupa, beritahukan kepada dunia. Kita bukan orang pemalas. Kita sudah mencari pekerjaan, tetapi pekerjaan yang memang sulit untuk didapatkan. Apalagi mencari pekerjaan di umur di atas 30 tahun atau 40 tahun lebih. Beruntunglah nasib kalian yang terlahir dari anak bekas presiden, anak orang kaya atau anak keturunan ningrat. Selesai sekolah bisa langsung kuliah atau bisa langsung minta pekerjaan kepada orang tua. Nuh Al-Azhar ini, yang kemarin membuat suatu acara ya, di online, dan dia hadir, dan banyak tuh yang komen di Sentana malah. Bang Michael, bilang dong ke Bang Rismon katanya. Kok dia takut datang ke situ katanya? Nggak kebalik. Mereka berani nggak tampil di Sentana? Coba itu. Enggak, nanti kalau saya hadir online ada yang ngacir juga. Beraninya pas saya nggak datang, datang saya. 2016 ya, Muhammad Nu itu, Al-Azhar, sudah saya tunggu itu. Acara Christian Grits. Nggak datang. Sampai berulang kali Christian Grits mengatakan, sudah kami undang, tidak mau datang. Sudah kami undang. 2016 tuh saya tunggu. Sekarang Joshua Sinambela sudah diundang Sentana loh, tidak mau datang. Bahkan mau digratisin sama Pak Heru Subagja. Ongkosnya untuk ke Jakarta. Mau gratis, ayo. Dia mungkin bisanya nyanyi di obo-obo aja itu. Di obo-obo, di obo-obo gitu. Jadi kalau berani, karena gini lah, mentalitas orang kalau di online seolah-olah hebat. Tetapi ketika ketemu face to face itu masalah mental loh. Masalah mental, ya kan? Saya sudah sering berhadapan dengan orang, ya. Beberapa orang, sejumlah orang di online tuh seolah-olah omong selangit, contoh Sylvester ya. Kemarin ketemu juga kemarin jaga sikap gitu. Jadi jangan kita antara online dengan face to face itu. Kalau enggak datang ke sini, ayo bawa programmu, saya bawa program saya. Komputer saya gitu loh. Sudah ada tantangan resmi itu pada bilang kalau minta gratis. Biar saya carikan sponsor.
Siap. Banyak kali nantang-nantang gini-gini. Bang, kemarin ditantang online sama ahlinya itu, kok takut? Siapa takut? Coba kan keharusan saya, ngapain saya datang? Memang dia menteri. Ngapain saya harus ke sana? Ikut di komunitasnya. Iya kan? Kalau berani datang face to face, baik-baik gitu ya kan. Ayo. Gitu loh, karena kalau di online itu ya bisa nanti suka-sukanya dia dengan apanya itu komunitasnya ya, apalagi Muhammad Noah Lazar ya kan, dari sejak 2016 sudah saya tantang itu di Kompas TV nggak datang ya, podcast di Diskursus juga sudah menyurati nggak datang ya kan, boro-boro sekarang ya, kalau di online berani aja mungkin dia ya, si penipu itu ya, dengan sangat sadis menggunakan software gratisan iRedSoft ya, OS Windows ya, Windows operating base iRedSoft untuk mengotak-atik dimensi frame. Dia di metadatanya saya dapati dan dia tetap menipu. Katanya itu software bawaan di DVR Telview, ya kan? DVR kok pakai Windows. Ya itulah ya kan, sok-sokan lah nantang-nantang saya. Kalau berani Muhammad Noah Lazar, ayo ketemu, sampaikan pesan ini, Muhammad Noah Lazar, Kombes itu, ya, biar kita terbuka di forum keadilan. Itu sudah kemarin itu waktu saya diajak forum keadilan, janjinya mereka adalah ada ahli Bareskrim. Terus saya H- berapa itu? H-7 seminggu sebelumnya kalau nggak salah. Nah terus setelah itu H-1 saya tanyakan lagi, jadi nggak ahli Bareskrim Polri itu datang debat di forum keadilan TV? Ternyata nggak jadi. Ya, jadi gimana kita memaksa, ya kan? Kirain Muhammad Noah Lazar yang hadir, ya pas banget itu, gitu loh. Itu yang saya tunggu-tunggu, itu loh. Munculnya di online mereka, ya itu kan siapa itu bawahannya itu di AFDI itu, ya mereka dua itu, ya di Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Itulah asosiasi yang didirikan Muhammad Noah Lazar, si penipu itu, dengan Christopher Harimanrianto, ya kan? Terus masa saya percaya sama organisasi semacam itu, bosnya aja penipu, ya kan? DVR Telview kok sopir bawaannya iRedSoft, kan konyol. Katanya alat membantu perekaman, itu masih Oktober itu diceritakan oleh Muhammad Noah Lazar itu, di PK, bayangkan, diinjak-injak harga diri hakim itu, ya, mentang-mentang nggak tahu hakimnya, suka-sukanya dia seperti itu, bayangkan ya. Aduh, banyak kan ini buzzer ini. Untung aja ada admin admin di Sumatera sana untuk menghapus. Sudah saya tugasi seorang admin di Sumatera Utara, di Baligi, ya kan, untuk ya. Aduh, banyak kali kalian itu, padahal ini perjuangan kita gratis, nggak ada yang bayar, nggak ada bohir untuk Indonesia ini. Ada aja orang-orang yang nggak Nah itulah, kalau berani mereka dua itu, ya jangan di online-nya komunitas mereka, keluar dari komunitasmu. Kalau di sana banyak tim horemu nanti, ya keluar satu persatu, ayo gitu loh. Tadi Bang Refli Harun sudah menanyakan, mana ini, berani nggak face to face? Siapa yang nggak berani? Ayo gitu loh, keluar gitu loh. Kemarin Kagama Cirebon juga sudah menantang, dikasih gratis ongkos hotel, nggak mau juga, katanya alasan keamanan. Lah, kau di sisi siapa? Saya aja 2 kali mobil saya dirusak aja nggak apa-apa, itu nggak cengeng itu loh. Malah saya ganti sendiri dengan duit saya sendiri, nggak cengeng. Saya datang ke Jakarta nggak cengeng tuh, gitu loh. Nggak minta-minta, nggak memberikan nomor rekening, saya bayar sendiri,
Ya kan, biaya saya sendiri Rp1 pun itu nggak ada itu. Coba kalau ada, ya kurung saya seumur hidup sekalian. Tuh PPATK kan bisa ditugasi oleh Sylvester itu dan ngabelin untuk melihat apa saya, ya kan, itu loh. Ya, jadi ya kalau apa hubungi itu podcast Sentana, Forum Keadilan atau Rakyat Bersuara atau apa ya hubungilah, berusahalah gitu loh. Jangan cuma sok hebat di komunitasnya online lagi, ya datang gitu loh. Aduh, nggak paham ilmiah ya. Ilmiah itu harus bisa repeatable, harus bisa reconstructible, bisa direkonstruksi oleh orang lain. Tidak klaim sepihak terus maunya menang sendiri, gitu loh. Ya wajar kalau orang mempertanyakan sebuah hasil analisis ilmiah oleh Bareskrim, dan kalau memang itu ilmiah ya wajib dong dipertentangkan, direkonstruksi, diuji oleh orang lain. Kalau sama barulah confirm, gitu loh. Tetapi belum apa-apa sudah takut diuji oleh orang lain atas dasar ya udah kita hanya percaya Polri. Bareskrim itu Muhammad Noah Lazar itu menipu kepala laboratorium komputer forensik itu. Sampai sekarang tetap mengatakan apa namanya e-Redshot software bawaan DVR Telview. Bayangkan. FD161S. Cobalah bayangkan, ya. Sejak kapan lah kalau operating sistemnya DVR pakai Windows ya berbayar, maka DVR tersebut mahal sekali. Dan itu sudah lama nggak digunakan. Di Amerikanya itu digunakan sebentar, tetapi mahal. Ya, DVR itu digital video recorder, makanya dihentikan produksinya. Makanya dipakai Linux karena dia ringan, customizable, bisa diubah, ya, karena itu open source, ya kan? Itu bisa diubah, direprogram, ya kan, diprogram ulang sesuai dengan kebutuhannya tanpa license, makanya murah. Kalau DVR itu pakai Windows operating system, maka license mahal, gitu loh, dan berat, ya kan? Kalau Linux ringan, gitu loh, bisa di custom sesuai dengan sistem yang ingin dia bangun. Makanya semua menggunakan Linux. Kok bisa lah jawaban Muhammad Noah Lazar, si penipu dari laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri itu mengatakan e-Redshot, ya kan, yang untuk mengotak-atik frame video, laju frame, kodek. Dia bilang itu software bawaan DVR Telview, kan membohongi, itu nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Windows mau diinstal di Linux, kan itu masih dibela-bela. Di komunitasnya kan konyol. Komunitas apa itu? Harusnya kan kalau komunitas yang benar, ya pasti harus disalahkan si Muhammad Noah Lazar itu. Tetapi satu pun anggota AFDI, ya, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang didirikan Muhammad Noah Lazar itu tidak berani bersuara itu, ya, mengecam penipuannya Muhammad Noah Lazar itu, gitu loh. Jadi kalau sudah begitu berarti itu toksik, itu asosiasi semacam itu. Yang salah dibenarkan karena bosnya, gitu loh. Apa nggak ditertawakan dia kayak gitu, ya? Begitu. Jadi asosiasi apa itu? Makanya loner yang paling benar, independen, nggak diatur-atur, nggak ikut asosiasi-asosiasian. Memang yang membentuk itu langsung hebat, itu loh. Karena membuat itu asosiasi-asosiasi itu kayak udah paling hebat. Makanya datang temui saya face to face, baru berani. Itu baru gentleman.
Tapi kalau cuma online di komunitasnya, memang siapa kau mengharuskan saya datang ke apamu, komunitasmu online? Siapa kau? Oto Hasibuan aja kau tolak. Meminta aku jadi ahli di sidang sengketa Pilpres 2024 kemarin. Saya tolak. Gitu loh. Bahkan sampai saya blokir nomornya. Gitu loh. Saya tolak saat itu. Gitu loh. Karena saya nggak berkenan. Siapa itu? Si Fufu Papa. Gitu loh. Maaf ya Pak Prabowo Subianto. Gitu loh. Saya tolak. Itu loh. Oto Hasibuan aja saya tolak. Memang kau siapa mengharuskan saya hadir di komunitasmu itu? Kalau berani datang face to face. Gitu loh. Saya lihat dulu argumenmu. Ketika kau berhadapan dengan orang yang mengerti argumenmu. Gitu loh. Yang berani mengatakan no. Lah kalau komunitas yang kau bentuk, ya tim hore. Itu loh. Ya kan? Gitu loh. Datang. Gitu loh. Nggak ada yang melarang kau datang. Sudah mau dibiayain gratis. Bahkan Muhammad Noel Azhar saya tunggu. Gitu loh. Muncul nggak? Ayo di forum keadilan atau di mana? Bahkan di Baris Krim. Ayo. Siap nggak aku datangi di Baris Krim, tempat kerjamu Muhammad Noel Azhar. Debat kita di situ, live, itu. Berani nggak kau? Ku datangi kau di kantormu itu Baris Krim, Polri. Ayo kapan? Ayo tanyakan netizen, kapan Muhammad Noel Azhar? Ya, besok, lusa, ayo, gitu loh. Biar saya datangi Baris Krim, tapi harus live ya. Gitu loh. Jangan di komunitas online-mu itu. Berdebat kita di situ. Ditunjukkan oleh seluruh dunia. Gitu loh. Saya datang sendiri kalau kau nggak mau ke podcast, ke televisi. Saya datangi kantormu Baris Krim. Laboratorium komputer forensik itu. Bagaimana? Siap nggak? Itu saya yang datang. Jadi kalau dibilang saya pengecut, kau lah pengecut, ya. Itu kan itu apanya topiknya, ya kan? Ya jadi kalau dibilang apa, ayo, kapan, gitu loh. Apa ketemu di Baris Krim, ayo, Muhammad Noel Azhar, ayo, itu loh, ya. Tapi jangan pucat kau. Ku bawa semua data itu sekarang. Metadatamu semua itu. Bukti-bukti itu. Berani kau? Berani online aja kau di komunitasmu itu. Sampai disurati diskursusnya kau kemarin tuh. Sebelum sidang PK Jessica. Gak mau kau muncul, gak berani kau kan? Di sidang PK kemarin aja kau udah babak belur kau sama Christopher Harimanrianto. Sudah pucat basi kayak gitu. Udah gak jelas saya kesakitan. Apalagi kalau saya ada di situ. Gitu loh. Ayo ketemu. Coba kalian hubungi dia itu. Surati atau email atau apa Muhammad Noel Azhar. Ini terutama ini Muhammad Noel Azhar ini. Itu ya. Dan Christopher Harimanrianto, kedua penipu ini. Ya. Tuntut saya kalau kau berani, Muhammad Noel Azhar. Biar kita buktikan ilmiah itu. Kata Sebansean, si ketua abdisimu itu teknik mesin. Iya, teknik mesin. Nggak masalah sih teknik-teknik apaan ya kan. Ya kan saya nggak, memang itu tidak relevan. Tapi ayo face to face gitu loh. Ini hebatnya di komunitasmu ya. Ya cuma berani di kandang aja. Ya kan. Kalau berani ayo, gitu aja selesai. Itu loh. Karena mentalmu itu belum tentu berani menghadapi saya face to face. Gitu loh. Ya. Itu. Belum tentu hebat kau di kalangan tim soraimu itu, tim cheerleadermu di apamu, di komunitasmu itu. Ya. Muhammad Noel Azhar itulah, satu pun anggota Asosiasi Forensik Digital ciptaannya itu, buatannya itu yang didirikan, satu pun nggak ada yang memprotes bosnya penipu kayak gitu. Ya, Iredsoft, Freemake,
dipakai jadi sopir bawaan di VRTelview. Cobalah. Komunitas apa lah itu? Nggak berani mengungkapkan kebenaran, kan kacau itu. Itu loh. Seorang anak manusia, Jessica, hilang usianya. Divonis 20 tahun. Ya kan 8 tahun di penjara. Karena si Muhammad Al-Azhar itu dan Christopher itu terkutuk mereka itu. Seorang gadis baik-baik. Kalau nggak senang kau Muhammad Al-Azhar, ayo kita ketemu di Baris Krim yuk. Disaksikan Kapolri pun oke, atau disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Ayo. Saya sudah tantang berapa kali disaksikan oleh Listio Sigit Prabowo sama Krishnamurti. Ayo. Itu loh, saya pegang semua datamu. Di komunitasmunya kau bisa hebat kau. Bisa kau, ore iya Pak Nu benar. Ya, iRedshop dan FreeMake, ya kan, Windows Operating System terinstall di iRedshop, di VRTelview kan bodohnya kayak apa itu ya kan. Kalau ada ahli IT menyoraki itu, sudah jelas itu salah. Ya. Metadata salah ketik. Apa itu? Memangnya kau ketik itu? Metadata. Kau bilang software FBI, CIA, metadata salah ketik. Ya. 100 frame hilang dari video CCTV 7. Kau bilang salah ketik. Dari video CCTV 9 50 frame. Kau bilang salah ketik. Dari puluhan ribu frame dari video CCTV 1, kau bilang salah ketik. Aduh. Berani lagi kau disorak-sorai kau di komunitasmu. Parah kali kau. Ya. Metadata salah ketik. Itulah. Ya. Metadata salah ketik. Coba bayangkan. Dan menipu juga dia. Iya, metadata ini salah ketik dan sudah saya beritahu tahun 2016. Dari manalah kau kasih tahu metadata salah ketik tahun 2016? Kalau enggak sudah disorai kau oleh hakim itu. Metadata salah ketik. Ya. Gitu loh. Ya. Suruh mereka dua itu datang ke Jakarta face to face. Berani di komunitasnya aja. Ya, kalau udah jadwalnya hubungi saya. Ya, tapi kalau nggak berani ya sudah lama bu tuahan tu lebangan bahasa Batak dikit ya. Kalau nggak berani ke laut aja kalian ke sana, ke lembah sana, ya kan. Kalau berani jadi komunitasnya ya sama aja lah itu bukan keberanian, itu menunjukkan pengecut itu ya. Gitu loh, ya kan. Jadi jangan memang kau buktikan apa alasannya itu, apa jadi bilang itu digital forensik ini analog. Tidak ibu masalah biometrik, ya pakai aduh. Biometrik semua analog, patternnya dianalisa, pattern recognition. Ya memang bukan pembuat software kau, cuma tool user kau. Sama seperti Muhammad Nuh. Metadata salah ketik. Coba tanya dulu kalian sama Muhammad Nuh itu, kok bisa metadata salah ketik? Katanya softwarenya ini. Terus lulusan CIA dia, FBI.